Oke, baik kawan-kawan, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan lanjutkan pelajaran kita. Sekarang adalah bab 6 ya. Bab 6 ini masih di mata kuliah statika dinamika. Bab 6 ini kita akan membahas tentang kesetimbangan sistem gaya spasial. Kalau sebelumnya kita tahu eh, sistem gaya koplanar ya, baik spasial maupun koplanar itu terbagi menjadi tiga ya kawan-kawan semuanya, menjadi tiga ya: concurrent, paralel, dan kombinasi. Ya, kemarin kan kita sudah belajar tiga-tiganya itu di koplanar. Nah, baik di sistem gaya spasial kali ini, hari ini itu juga terbagi tiga, nggak akan lepas dari tiga itu. Bedanya adalah kalau sistem gaya spasial, yaitu kebanyakan ditemui pada kasus-kasus tiga dimensi. Ya, ditemui pada kasus-kasus tiga dimensi. Ya, sangat banyak sekali contohnya pada kasus-kasus tiga dimensi. Walaupun yang tidak tiga dimensi juga ada. Ya, baik kita langsung masuk ke slide-nya saja. Oke. Oke. Tujuan kita belajar kesetimbangan sistem gaya spasial adalah yang pertama menentukan komponen gaya-gaya pada sistem spasial. Ya, berulang kali saya tegaskan bahwa teman-teman jangan sampai lupa bahwa setiap gaya yang kita temui, setiap gaya yang kita hadapi, yang kita punya, yaitu memiliki komponen. Ya, ada komponen X, ada komponen Y, ada komponen Z. Ya, walaupun gaya tersebut lurus searah dengan sumbu Y, tetap ada komponen X-nya, ada komponen Z-nya, walaupun nilainya adalah 0. Ya. Yang kedua adalah menentukan gaya aksi reaksi. Yang ketiga adalah menentukan persamaan berdasarkan kriteria sistem yang ada. Ya, berdasarkan kriteria sistem yang ada. Jadi persamaan di sini adalah kita udah belajar di koplanar kemarin, ada persamaan konkaran, ada persamaan konkaran, ada persamaan selain konkaran, paralel ya. Setelah itu ada persamaan kombinasi yang semuanya itu harus ya dilihat terhadap kasus yang kita hadapi ya, seperti itu. Adik-adik dan teman-teman juga harus ingat bahwa kita belajar kesetimbangan ya, sehingga resultan atau couple yang kita miliki harus 0 ya, karena bendanya seimbang, bendanya tidak bergerak, bendanya stabil ya, bendanya tidak roboh atau tidak rusak ya, dan seterusnya. Itu tujuannya. Ini tadi di slide sebelumnya saya sudah tegaskan juga resultannya 0, couple-nya juga 0. Di pertemuan sebelumnya juga sudah saya bahas. Ini kita ke slide yang selanjutnya. Jika teman-teman atau adik-adik menemukan jika kasus tersebut adalah sistem gaya spasial dan sistemnya adalah concurrent, maka kita menggunakan rumus ini, FFF atau FFM. Ya, bisa dipilih. Ingat syaratnya concurrent kemarin. Syaratnya concurrent adalah jika ada dua gaya atau lebih, 3, 4, 5, dan seterusnya, ya. Tapi gaya tersebut berpotongan pada satu titik, ya. Jika beberapa gaya tersebut ada yang berpotongan atau bertemu pada satu titik, maka kita bisa mengatakan bahwa sistem gaya tersebut adalah concurrent. Nah, kalau sistem gayanya concurrent, maka kemungkinan yang kita gunakan adalah FFF atau FFM, ya. Tergantung kapan menggunakan FFF. Kapan kita menggunakan FFF tergantung kasusnya. Kalau kasusnya itu tidak memungkinkan kita untuk menghitung momen, maka kita memakai FFF. Jika
kasus tersebut memudahkan kita untuk menghitung momen, entah itu ada jaraknya atau seperti apa, maka kita memakai FFM, ya. Itu. Nah, ini contoh kasusnya. Nah, kalau seandainya sistem tersebut adalah paralel, sistem gaya tersebut adalah paralel, maka kita menggunakannya, maka hanya ada satu kemungkinan, hanya ada satu cara, hanya ada satu metode, yaitu FMM. Kalau seandainya kombinasi atau dua-duanya, atau bukan dua-duanya yang di atas tadi, maka kita menggunakan FFF atau M semua. F semua atau M semuanya. Kalau nggak memungkinkan kita ngitung momen, ya berarti jelas pakai kemungkinan yang FFF. Kalau seandainya kita bisa menghitung momen, maka kita pakai MMM yang M semua. Sama dengan 0, jangan sampai lupa. Ya, karena benda atau sistem dalam keadaan stabil atau seimbang, tidak bergerak. Atau dalam referensi lain juga bisa disebut dengan sistem dalam keadaan tertumpu, yang mana gaya yang berada pada tumpuan tersebut sama dengan 0. Tuh. Nah, ini ada contoh soal. Ada tangga yang digunakan untuk menjangkau rak buku, rak baju juga boleh, ya, yang tinggi. Letaknya pada sebuah gudang ditumpu 2 buah roda kasar A dan B. Jadi ada tangganya itu ujungnya lancip. Di ujung tangganya itu, di ujung atas tangganya itu ada roda. Ya, kemudian di ujung bawahnya rodanya 2. Sekali lagi saya ulangi, ada sebuah tangga, di ujung atasnya ada roda. Di ujung bawahnya, di kakinya tangga tadi ada 2 roda. Di atas ada 1 roda, di bawah ada 2 roda. Tangganya tadi digunakan untuk bersender di dinding atau di rak. Jadi di rak atau di dinding tadi ada relnya, ya, ada lintasannya. Nah, lintasan tadi tempat roda yang ada di atas tangga. Kan tadi di atas tangga ada 1 roda, ya, di bawah. Sedangkan di kakinya tangga kan kakinya ada 2, ya, di bawah, di tiap-tiap kakinya ada roda. Ya, rodanya, cuma rodanya tadi itu tidak rodanya tadi ya itu tidak rodanya tadi, roda yang ada di atas tangga tadi itu bisa digeser kanan kiri tergantung lintasannya. Kalau yang di bawah tidak ada, ya. Nah, berat tangganya adalah 20 kilo. Nah, kemudian ada seorang lelaki 80 kg berdiri di atas tangga dan bersandar ke kanan. Jadi ada seseorang naik ke atas tangga tadi, ya. Beratnya adalah 80 kilo. Garis aksi gabungan berat orang dan tangga sebesar W. Ya, kita tahu semuanya total beban adalah W, yang mana total beban adalah beban orang dan beban tangga. Tentukan reaksi yang ada di A, B, C. A, B, C itu roda bawah tangga, tadi kan ada 2, itu disebut A dan B. Sedangkan roda yang ada di atas tangga disebut dengan roda C. Pertanyaannya adalah tentukan reaksi A, B, dan C. Ya, jadi saya ulangi kembali. Soal ini ada tangga. Tangga tadi bersandar pada rak buku. Ya, tangga atas ada 1 roda yang ditempelkan pada lintasan atau rel yang terletak pada rak buku. Dinding rak buku maksud saya. Kemudian di bawah tangga ada 2 roda, roda A dan roda B. Ya, yang roda A, roda B-nya itu bisa dikatakan dalam keadaan stabil atau tidak bergerak. Sedangkan di atas, di roda atas, ya, nah itu ada lintasannya, bisa bergerak juga bisa diam. Pertanyaannya adalah tentukan reaksi A, reaksi B, dan reaksi C. Nah, ini contohnya, ini contoh tangganya ya, belum ada raknya. Jadi di ujung itu ada di ujung tangga itu ada rodanya. Maka gabungan bebannya adalah 981 yang diperoleh dari 80 kilo
orang ya, ditambah dengan 20 kilo, 20 kilo apa, 20 kilo tangga, beban tangga, kemudian dikali dengan gravitasi, hasilnya 981. Kan berarti 100, 100 kali 9,81 sama dengan 981. Ya. Nah, kalau teman-teman dan adik-adik menemukan soal seperti itu, berarti itu kan tadi kan 3 dimensi. Kalau 3 dimensi kan berarti ada X, ada Y, ada Z. Maka yang adik-adik perlu lakukan adalah, adik-adik harus menguraikan dulu komponen-komponennya, ya, terutama bidangnya. Ingat kalau 3 dimensi kan berarti ada 3 bidang. Sekali lagi saya ulangi, kalau 3 dimensi ada 3 bidang nih. Saya stop dulu share-nya ya. Adik-adik bisa lihat saya. Jadi kalau adik-adik menjumpai kasus seperti itu 3 dimensi atau kesetimbangan pada sistem gaya paralel, maka yang perlu adik-adik lakukan adalah yang pertama, sebelum menguraikan komponennya adalah membagi kasus tadi menjadi 3 bidang. 3 bidang ya. 3 bidang. Bidang X, Y, bidang Y, Z, ya, bidang XZ, atau bidang samping, tampak samping, ya, bidang depan, sama tampak atas. Sekali lagi saya ulangi, ya, kalau adik-adik menjumpai soal kesetimbangan sistem gaya paralel, maka yang perlu adik-adik lakukan adalah membagi 3 bidang sebelum menguraikan komponen. Jadi komponen jangan di breakdown dulu. Komponen jangan di breakdown dulu. Bagi dulu jadi 3 bidang. Ya, jadi kita mengerjakan di tiap-tiap bidang tadi. Adik-adik menguraikan komponen-komponen tadi di tiap-tiap bidang tadi. Ya, bidang samping, bidang depan, bidang samping, bidang depan, sama bidang atas. Maksudnya bidang atas itu adalah tampak atas. Bidang depan adalah tampak depan. Bidang samping adalah tampak samping. Oke, kita balik lagi ke slide. Oke, kita balik lagi ke slide. Coba adik-adik bisa lihat. Ini adalah tampak samping, ya. Ini ujung tangga. Ya, ini ujung tangga. Ini tangga. Oke, ini tangga. Oke, ini tangga. Ini ujung tangga. Ini rodanya. Jika adik-adik melihat tampak samping, maka adik-adik di sini melihat bahwa roda A dan roda B itu seperti satu roda, kan tampak samping, ya. Kan kaki tangga punya 2 kaki kan, tiap kaki ada rodanya. Nah, roda A dan roda B kalau tampak samping nggak kelihatan, cuma kelihatan satu maksud saya, ya, cuma kelihatan satu. Di sini ada titik lokasi tempat orang tadi bersandar di sebelah kanan, ya. Kalau tampak samping kita nggak tahu kalau orang tadi bersandar kanan atau ke kiri, ya, yang jelas ada orangnya di situ. Sehingga pada bidang YZ, ini kita memulai pada bidang YZ, sehingga pada bidang YZ atau bidang tampak samping, ya, itu orang mau bersandar ke kiri, di tengah, di sebelah kanan, ya, itu diabaikan. Yang jelas ada orang di situ, di atas tangga ada orang, ya, dan juga beban A dan beban B, maksud saya roda A dan roda B juga diabaikan, ya, kalau tampak samping. Sehingga momennya nih baru adik-adik uraikan. Kalau satu lagi, kalau memulai dengan menghitung momen, maka ya kita melihat dulu ini momen di titik apa. Ingat kalau kita menghitung momen kan kita nggak bisa melihat komponen X, nggak bisa melihat komponen Y, nggak bisa melihat komponen Z. Ya, komponennya bergantung terhadap momen. Bisa campuran. Ya, kalau momennya X, momen X ini berarti yang jadi titik tumpu kan roda A dan roda B. Maka kalau seandainya titik tumpunya roda A dan roda B, ya, yang jadi komponennya adalah ini bebannya siapa ini? Bebannya si tangga dan si orang dikalikan dengan 0,6. Ya, kenapa kok 0,6? Ya, kenapa kok 0,6? Karena bebannya tadi jaraknya adalah terhadap titik tumpu. Titik tumpunya mana? Titik tumpunya adalah X, roda A dan roda B. Ya, jaraknya adalah 0,6. Ya, berarti 981 kali 0,6.
ya. Karena ingat momen ya, momen tuh F dikalikan dengan jarak ya. Jaraknya 0,6. Kalau jaraknya 1 kali 1, kalau jaraknya 20 kali 20, berarti kali 0,6 sama dengan ya sekian. Ya ditambahkan dengan C kali 3. 3 itu jarak ya. Jarak terhadap titik tumpu. Titik tumpu mana? Ini X ya. Jaraknya si roda C, ini nggak ada rodanya, saya lupa menggambarkan ya. Di sini ada roda, seharusnya ada roda C, jarak antara roda C dan titik tumpu ini yang X ini ya. Garis lurus adalah 3 meter ya, sehingga roda C ini bukan kapal ya. Sekali lagi ini bukan kapal ya. Ini roda C. Sehingga besarnya roda C, gaya pada roda C adalah 196,2 Newton. Pak, pertanyaannya adalah kenapa kita tidak menghitung gaya pada roda A dan roda B? Sekali lagi, Pak, kenapa kita tidak menghitung gaya yang terletak pada roda A dan roda B? Kita nggak ngitung di sini. Kenapa kok tidak kita hitung? Karena roda A dan roda B kita jadikan titik tumpu ya mx tadi, sehingga sigma mx sama dengan 0. Karena sigma mx sama dengan 0, maka kita menghitung komponen-komponen yang lain yang berhubungan dengan momen x, yaitu beban totalnya dan gaya roda C terhadap jarak titik tumpu, yaitu 3 meter. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Nanti kalau misalkan kurang paham, ya adik-adik bisa bertanya kepada saya dan tim. Oke, selanjutnya tadi bidang GZ atau bidang samping. Ya, bidang kedua adalah bidang XY. Bidang XY adalah bidang depan atau tampak depan ya bahasanya. Kalau tampak depan, coba adik-adik bisa lihat. Ya, kalau tampak depan, maka yang perlu adik-adik lakukan adalah tentukan dulu titik tumpunya. Ya, ingat tadi waktu tampak samping roda A dan roda B tidak kelihatan, jadi satu kelihatannya, ya. Sehingga cukup satu penyelesaian aja, satu persamaan aja. Tapi sekarang begitu ditampak depan, roda A sama roda B kelihatan dua nih, kelihatan dua kaki, kelihatan dua roda. Maka roda A, maka kita membuat penyelesaian satu-satu, ya. Kita membuat penyelesaian satu-satu. Selesaikan dulu di roda A, kemudian selesaikan dulu roda B. Maksudnya selesaikan di roda A adalah roda A ini jadi titik tumpu. Kemudian setelah roda A kita selesaikan persamaannya, roda B yang jadi titik tumpu. Ingat, tangga itu kan punya kaki. Ya, berarti agar seimbang, kaki yang jadi titik tumpunya, nggak boleh yang lain, nggak boleh yang jadi titik tumpu adalah matahari, nggak boleh yang jadi titik tumpu adalah yang lain-lain, nggak boleh. Orang bukan titik tumpu, ya. Kalau kita bisa membayangkan, berimajinasi, kira-kira kita akan jatuh kalau seandainya kaki tangga A dan kaki tangga B ini tidak seimbang, ya, atau patah dan seterusnya. Maka jelas kaki tangga itu selalu jadi titik tumpu, ya. Kita balik lagi ke proyeksi bidang XY atau tampak depan, ya. Terserah mau yang mana dahulu yang jadi titik tumpunya, mau yang mana dulu, boleh A, boleh juga yang bawahnya yang B, ya. Coba kita lihat dulu ya, kalau yang A yang atas nih ya. Kalau yang atas coba lihat MA sama dengan 0, pasti kan seimbang ya. 0 sama dengan minus 91, minus 98,1 kali 0,9. Mana 0,9? 0,9 adalah jarak A ke tempat lokasi bersandarnya si orang. Loh, kenapa kok si orang tadi jadi tempat lokasi? Kenapa titik ini tuh kenapa kok nggak 1,2 meter aja? Kenapa kok harus 0,9? Ya, karena titik A ini kan jadi titik tumpu. Titik A jadi titik tumpu. Sedangkan ketika orang bersandar, maka berat B dan berat A itu terfokus di berat kakinya si orang tadi ya. Kaki tangga B ini berfokus pada konsentrasi pada si berat orang tadi, sehingga beban orang ya plus tangga ada di sini, ada di sandaran di kaki sebelah kanan titik B,
dikalikan dengan jarak total beban tadi ke titik A, karena sigma MA yang kita jadikan tumpuan, titik A yang jadi tumpuan, berarti kan sigma MA, ya, ditambah dengan BY kali 1,2, ditambah dengan total, ya, ditambah dengan total kaki BY, roda BY itu sendiri, ya, dikalikan dengan jaraknya 1,2. Pak, kenapa BY-nya ini positif, sedangkan 981-nya ini negatif? Ya, saya ulangi lagi, kenapa BY-nya ini positif, sedangkan 981-nya ini adalah negatif? Ya, 981 itu arahnya ke bawah. Saya ulangi lagi, 981 arahnya ke bawah. Ya, kalau ke arahnya ke bawah kan negatif. Ya, negatif. Kalau arahnya ke atas, positif. Kalau arahnya searah jarum jam, negatif. Negatif ya. Kalau arahnya berlawanan jarum jam, positif. Oke. Sehingga, saya kembali lagi, sehingga minus 981 arahnya ke bawah kali 0,9. Jarak dari titik tumpu ke, jarak dari beban ke titik tumpu. Maksud saya seperti itu. Ditambah dengan BY kali 1,2. BY ini apa? BY adalah reaksi. Ingat, tangga itu kan kakinya ke bawah. Kalau seandainya tidak ada reaksi, maka tangganya mantul, ya. Maka tangganya bisa terus ke bawah, bukan mantul ya, maksud saya adalah terus masuk ke dalam bawah, terus masuk ke bawah. Apa sih bahasa bahasa Jawanya, mungkin mendelesep, ya, tenggelam tangganya. Karena arahnya ke bawah terus. Nah, karena arahnya seimbang, maka yang 981 ini aksi, yang BY-nya adalah reaksi. Reaksinya adalah BY kali 1,2. Momen reaksinya adalah BY kali 1,2, maksud saya seperti itu. Sehingga BY diperoleh plus 736 Newton. Jadi, maksudnya BY 736 positif Newton ini adalah untuk membuat tangga seimbang, maka besarnya BY adalah positif 736 Newton. Seperti itu. Nah, tadi titik tumpu, tumpuannya ada di titik A. Sekarang kita ganti, pindah, titik tumpunya ada di roda B. Sigma MB sama dengan 0. Sama, plus 98,1 kali 0,3 minus AY 1,2. Ya. Nah, Pak, ini tadi kan 981-nya minus. Nah, yang ini sekarang 981-nya positif. Maksudnya gimana, Pak? Maksudnya, tadi saya sudah menjelaskan bahwa kalau arahnya sesuai dengan jarum jam, titik tumpunya waktu di A tadi kan arahnya jadi berlawanan dengan arah jarum jam. Ya. Kalau arahnya berlawanan dengan jarum jam, kalau arahnya bersama, saya ulangi lagi ya, di waktu kita menghitung sigma MA tadi, titik tumpunya kan adalah A, bebannya ada di sebelah kanan, sehingga kalau bebannya ada di sebelah kanan, arahnya sejajar dengan jarum jam, arahnya mengikuti, maksud saya, mengikuti dengan arah jarum jam, sehingga nilainya adalah negatif. Ingat, kalau searah jarum jam negatif, kalau berlawanan dengan jarum jam positif. Nah, ketika kita menghitung sigma MB, maka arahnya adalah berlawanan dengan arah jarum jam. Kan titik tumpunya ada di B, bukan di A lagi. Sehingga ya, karena berlawanan dengan arah jarum jam, nilainya adalah positif. 981 kali 0,3. Dari tempat sandaran si orang dan tangga tadi, dikalikan dengan jarak antara tempat sandaran dengan jarak titik tumpu, yaitu 0,3. Dikurangi dengan AY kali 1,2. Dikalikan dengan ini, beban roda A, tangga A di kaki tangga A dikalikan dengan 1,2 meter. Seperti itu. Ya, nilainya negatif karena searah dengan jarum jam. Atau ke atas. Ya, ke atas. Sehingga AY sama dengan 245. Oke. Bidang yang terakhir adalah tampak atas. Ini tampak atas nih. Mohon maaf ya, gambarnya kurang, harus saya perbaiki lagi.
kurang mendekati soal, tapi sudah merepresentasikan ya. Ini kaki roda B, ini kaki tangga B, ada roda B di sini, ini kaki tangga di roda A, yang ini roda C. Tampak atas ya. Kalau tampak atas berarti gaya gravitasi kan nggak kelihatan. Coba. Kalau tampak atas gaya gravitasi nggak kelihatan, berarti beban 981 nggak ada. Ya, 981 tadi, 9,81 tadi itu kan beban tangga sama beban orang ya, karena tampak atas kan nggak kelihatan, nggak bisa kita lihat. Nah, seperti itu. Sehingga tetap sama aja tadi. Tapi kan roda A sama roda B tetap kelihatan. Dan roda A sama roda B tetap jadi tumpuan. Sehingga adik-adik boleh milih. Kawan-kawan semua, teman-teman semua boleh milih. Mau mengerjakan yang A dulu atau yang B dulu. Kalau misalkan teman-teman mau menyelesaikan yang A dulu, berarti sigma MA sama dengan 0. Timbang ya, minus 196,2 kali 0,6. 0,6 jarak ya, jarak antara titik tumpu yang A. Oke. Kok dapat 196,2? Kan tadi kita sudah hitung yang C. Yang C kan arahnya ke depan. Apa sih yang C ini? Yang C ini kan ada roda dan lemari. Ya. Roda bersandar ke lemari, bersandarnya pada lintasan, itu kan juga punya gaya. Ya, sehingga tadi kita udah menghitung di bidang yang pertama, besar C adalah 196,2. Sehingga sigma MA berarti yang jadi titik tumpu A. Ya. Berarti jarak antara beban C tadi ya, lemari dengan tangga, kita hitung tadi di bidang yang pertama dikalikan dengan 0,6. 0,6 adalah jarak dari beban C ke A. Karena yang jadi titik tumpu adalah A. Nah, nilainya adalah minus karena searah dengan jarum jam. Ya, minus kalau searah dengan jarum jam. Kemudian dikurangi dengan BZ. Mana BZ? BZ adalah roda B. Ya, roda B yang ada pada sumbu Z. Kalau tampak atas berarti yang kelihatan adalah sumbu Z. Ya, BZ kali 1,2. Yang ini C, yang ini B. Yang ini roda C, yang ini roda B. Ya, kita kan disuruh ngitung roda ya di soal tadi. Kemudian setelah sigma MA selesai, adik-adik hitung yang sigma MB. Sigma MB ini artinya seimbang pada roda B. Ya, teman-teman semua silakan dihitung 196,2. Ini yang C. Ini roda C kali 0,6. Jarak antara roda C dengan titik tumpu yang ada di sumbu B. Ya. Kemudian roda AZ. Titik tumpu pada roda A dikalikan dengan 1,2. Artinya apa? Artinya adalah roda A dan roda B, roda A dan roda C ini positif. Artinya adalah mereka berdua arahnya berlawanan dengan arah jarum jam. Sehingga ditemukan di roda A nilainya adalah minus 98,1, sama. Ya, kebetulan aja sama. Nah, ini untuk memvalidasi apakah jawaban teman-teman semua benar atau salah, ya bisa ditotalkan, bisa disigmakan antara satu dengan yang lain. Antara Y dengan Y, antara Z dengan Z, antara X dengan X. Oke, sekian. Ya, jika teman-teman ada pertanyaan, jangan sungkan, silakan bisa email kami ya, tim dosen statika dinamika, bisa juga kontak kami ya, bisa juga konsultasi dengan kami secara langsung. Oke, saya Aulia mengucapkan terima kasih, undur diri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.